langkah ke depan, duduk dengan manis. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Sama-sama, coba berdiri. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tokoh dan penemuan. Mana suaranya? Tokoh dan penemuan. Iya, pintar. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh penemuan kalian yang kalian tahu? Saya, Bu. Iya. B.J. Habibie. Iya, sebutannya. Coba. Selain itu, tokoh apa lagi yang kalian ketahui? Thomas Alva Edison, Bu. Thomas Alva Edison, ya. Anak itu sudah pintar semuanya. Nah, B.J. Habibie adalah tokoh penemuan pesawat terbang. Berkat beliau, kita dapat merasakan alat transportasi yang bisa keliling dunia, yaitu pesawat terbang. Kenapa? Harus kita teladani dari bapak penemuan pesawat B.J. Habibie. Apa? Keturunannya. Ketekunannya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan. Dengan menyimak video dan membaca teks eksklamasi, Ibu harap kalian mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku. Dengan menyimak video dan membaca teks eksklamasi, Ibu harap kalian mampu memerinci isi dengan tepat. Setelah menyimak video dan membaca eksklamasi, Ibu harap kalian mampu menemukan informasi penting dari setiap paragraf dan teks eksplanasi. Yang keempat, setelah menyimak video dan membaca teks eksplanasi, Ibu harap kalian mampu menyajikan informasi penting dari setiap paragraf dan teks eksplanasi pensil si kecil yang sangat penting dalam bentuk diagram pohon dengan tepat. Sekarang kalian simak video berikut. Hai kids, bagaimana rasanya kembali ke sekolah? Pasti senang kan? Saat kita sekolah, kita membutuhkan alat tulis untuk mencatat apa yang guru kita ajarkan. Ada pensil, pulpen, dan lain-lain. Tapi
sejarah dari alat tulis yang ada pada zaman dahulu? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Batu runcing. Manusia purba mengekspresikan diri dengan menggambar di dinding gua yang menjadi tempat tinggal mereka. Untuk menggambar di dinding gua yang keras, manusia purba akan menggunakan batu runcing. Goresan pertama manusia purba diperkirakan berasal dari akhir masa Pleistosen dan menggunakan batu runcing yang disebut gurdi. Gurdi merupakan kepingan batu yang dihaluskan gak hanya untuk menggores dinding gua, tapi juga untuk melubangi kulit binatang. Nah sekarang coba anak-anak pikirkan bagaimana kegiatan menulis masyarakat sebelum adanya pensil atau pena. Apa dampak kemajuan teknologi? Sebelum kalian jawab, coba baca teks berikut. Sekarang baca. Coba ketua kelas baca ke depan. Yang suaranya nyaring. Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana si manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebuah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat digunakan kalau jam itu pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang pada mulanya. Grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Nah zaman dulu yang dahulu kita pensilnya menggunakan pakai bulu-bulu ya, bulu diikat tali ya. Nah sekarang sudah modern ya, sudah modern, nah globalisasi ya. Nah, modern dia pakai pensil dari kayu isi dalam tengahnya. Coba kalian simak video berikut yang ada kosakata batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel The Expansi. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari materi tentang kata baku dan kata tidak baku. Sebelum pelajaran dijelaskan, silakan tekan tombol subscribe ya teman-teman. Klik like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya supaya makin banyak orang yang tahu tentang channel ini. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat-kalimat
resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini ciri-ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. 4. Penggunaannya dalam kalimat resmi. Adapun hal yang menyebabkan kata-kata menjadi tidak baku, yang pertama, karena kesalahan penulisan. Kedua, karena pengucapan yang salah. Dan yang ketiga, akibat penyusunan kalimat yang tidak benar. Sekarang, perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. 1. Autentik adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya otentik. Saksama merupakan kata baku, kata tidak bakunya seksama. Modern adalah kata baku, bukan modern. Praktik adalah kata baku, bukan praktek. Jadwal adalah kata baku, bukan jadwal. Merek adalah kata baku. Kata merek berarti tidak baku. Nasihat adalah kata baku, bukan nasehat. Zaman merupakan kata baku, bukan zaman. Sedangkan jenderal adalah kata bakunya, jenderal kata tidak baku. Terakhir ada kata hisab merupakan kata baku, sementara hisab bukan kata baku. Nah, sekarang perhatikan juga kata-kata berikut ini. Kita buat tanda contrek bagi kata yang merupakan kata baku. Yuk kita jawab bersama-sama. Ready ya? Tahu itu kosakata? Kata baku adalah tulisan yang ditulis dan disusun sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang bisa menemukan kosakata buku apa saja yang ada pada teks? Saja. Bikin. Bikin. Apa itu? Membuat. Ya, kata bakunya membuat. Jadi dari kata buat jadi membuat. Pintar. Nah sekarang anak-anak sudah melihat video tadi ya, sudah menyaksikan ya, melihat. Ya. Nah sekarang ini bisa lembaran dan KPD-nya. Nah, kita KPD kalian dan lakukan aktivitas berikut. Di situ ada petunjuk 1. Perhatikan petunjuk 1. Bacalah eksplanasi tentang pensil yang sangat penting.
kedua, apa itu kosakata baku? 3, kosakata baku apa yang ada pada teks tersebut? Hasil temuan tabel kalian isi di sini, ya. Nanti buka LKPD kalian, di situ ada, ya. Nah, diisi di bagian sini, nah, arti kosakata baku, terus kata-kata baku yang ada pada teks eksplanasi pensil kecil sangat penting, itu banyak di situ kata-kata baku, ya. Nah, isi. Petunjuk 2, perhatikan lagi. Petunjuk 2, di sini ibu sudah menyiapkan. Ibu sudah menyiapkan diagram pohon. Nah, diagram pohon nih. Kita ada 4 kelompok, nanti ibu bagikan 4 kelompok satu-satu. Dalam satu kelompok terdapat 1 diagram pohon bermacam-macam kata baku dan tidak baku. Tugas kalian itu adalah memasangkan kata baku dan tidak baku pada diagram pohon sebanyak mungkin. Nah, yang setelah kalian selesai melakukan kegiatan, tuangkan kegiatan kalian ke tabel-tabel. Bagikan di kelompok 1. Kelompok 1 ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, sekarang sebelum kita belajar kelompok, kita masih semangat ya? Iya, tentunya semangat. Coba kita tepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Jadi orang besar, tertib tenteram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tenteram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu Nah, sekarang kita sudah selesai semua belajar kelompoknya. Coba tepuk tangan bisa? Bisa. Satu semangat. Nah, sekarang yuk kita presentasikan hasil diskusi kalian. Coba kelompok 3. Ayo.
kelompok tadi. Sudah belajar kelompok, belajar kerjasama. Sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, siapa yang tidak senang? Semuanya gembira, ceria. Jadi anak Indonesia yang pintar. Nah, sekarang anak-anak tahu kan apa kosakata baku?
dimulai.